Anda masih bergabung bersama kami di Madiyaman Mambau Salihin FM. Kami hadir kembali untuk Anda. MBS FM, Wahana Syiar, Kajian dan Nada Islami. Selamat mengikuti acara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kisah-kisah di suara MBS FM. Tapi kali ini bersama Kak Aza. Salawat serta salam, hamdan wa syukron lillah, sholatan daimeni ala rasulillah, Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Salawat serta salam patutlah kita curahkan dan kita basahi lisan kita dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adikku dan anak-anakku, tentunya kita harus bersyukur karena pada pagi hari yang penuh dengan berkah ini, kita semua dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat iman, sehat badan, dan juga diberi kesempatan untuk mendengarkan kisah-kisah teladan Nabi di MBS FM Gresik. Tentunya di musim yang sekarang ini, musim hujan, kadang panas, kadang hujan, kita semoga diberi Allah kesehatan dan kita selalu menjaga lingkungan kita agar terhindar dari mara bahaya. Tentunya dengan kerjasama orang tua dan masyarakat sekitar. Baik, teman-teman dan adik-adikku, di minggu-minggu yang lalu telah diceritakan oleh kakak-kakak kita tentang teladan Nabi, keluarga Nabi. Namun kali ini Kakak Aza akan bercerita tentang perjalanan Nabi menyampaikan dakwah kepada kaum Yahudi yang ada di Arab. Bagaimana? Apakah tidak ada halangan? Apakah lancar-lancar saja? Oh, tentunya setiap dakwah, setiap ajaran, setiap kebenaran itu pasti ada halangan dan rintangan. Begitu juga dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Bagaimanakah perjalanan dakwah Nabi yang disampaikan kepada kaum Yahudi? Yuk kita kupas lebih dalam lagi bagaimana perjalanan Nabi menyampaikan ajaran agama Islam kepada kaumnya. Diceritakan dalam kitab bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling terakhir diutus oleh Allah untuk membawakan kitab suci Al-Quran dengan ajaran agama Islam. Tentunya jika kebenaran itu diajarkan kepada kaum yang tidak mengenal Islam, maka pasti banyak halangan, banyak rintangan, dan bahkan itu dianggap suatu kebodohan. Hingga begitu juga sama dengan kaum Yahudi di Arab Saudi. Mereka itu sebenarnya bosan. Kaum Arab itu sebenarnya bosan dengan ajaran kaum Yahudi. Kenapa kok bosan, teman-teman? Karena ajaran kaum Yahudi itu tidak pernah mengajarkan tentang kesatria, bagaimana adab bermasyarakat. Dan ajaran kaum Yahudi itu sering menyembunyikan tentang kebenaran. Tapi saat Allah menurunkan mengutus Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, mereka tidak percaya. Bahkan
mereka itu menganggap Muhammad itu bodoh, Muhammad itu gila. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu tidak ada dalam ajaran mereka. Tapi sebenarnya di dalam kitab Injil itu diterangkan suatu saat nanti akan turun manusia pilihan Allah di akhir zaman dengan membawa risalah kebenaran, yaitu Al-Quran. Tapi mereka kaum Yahudi menyembunyikan itu dari masyarakat Arab. Bagaimana? Kisah selanjutnya, tantangan-tantangan apa kira-kira yang dihadapi Nabi saat mengajarkan agama Islam? Sebelum itu, kita dengarkan yang satu ini. Alhamdulillah teman-teman dan adik-adikku masih stay di stasiun MBS FM Gresik. Alhamdulillah, terima kasih masih setia mendengarkan kelanjutan kisah dari perjuangan dakwah Nabi. Tadi sampai di mana ya? Kisah pertentangan antara kaum Yahudi terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, kaum Yahudi ini tidak asli orang Arab, tapi mereka itu sombong bahwasanya kaum dialah yang paling sempurna, kaum dialah yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Nabi akhir zaman. Berbagai cara dan upaya, berbagai tipu daya mereka usahakan untuk menghancurkan, untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Sebenarnya mereka itu percaya, tapi mereka belum mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menghalangi Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada masyarakat sekitar. Dengan cara apa? Dengan cara menghasut, menganiaya, menghardik, menjelek-jelekan Nabi. Tapi karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang membawa uswah hasanah,
Nabi Muhammad tetap berjalan di jalan Allah. Teman-temanku dan anak-anakku, bahkan pada suatu hari Nabi Muhammad setelah dakwah dengan para sahabat, Nabi Muhammad keluarlah dari masjid. Di depan, di teras masjid sudah ada yang namanya Wahab bin Yahuda bersama teman-temannya. Mereka menghardik Nabi Muhammad. Mereka mengejek Nabi Muhammad. Hai Muhammad, apa yang kamu lakukan? Kamu ini orang bodoh. Tidak ada gunanya kamu mengajarkan ajarannya dari Allah. Apa gunanya kamu bersusah payah untuk itu? Nabi Muhammad tetap diam dan senyum. Semakin Nabi Muhammad senyum, kaum Yahudi semakin sakit dan semakin merajalela. Hei Muhammad, kamu itu bodoh. Kamu itu orang gila. Apa yang kamu ajarkan tidak ada dalam kitabku. Melihat seperti itu, Nabi Muhammad diejek oleh kaum Yahudi. Sahabat pun tidak terima. Salah satu sahabat langsung mendekati Wahab bin Yahuda. Hei Yahuda, kamu jangan seenaknya mengejek Nabi Muhammad. Dulu sebelum Nabi Muhammad hadir, sebelum Nabi Muhammad datang, dalam kitabmu pernah engkau berkata, besok suatu saat nanti akan turun manusia akhir yang akan membawakan risalah. Tapi mengapa kamu sekarang mengingkarinya? Yahuda pun berkata, siapa yang bilang seperti itu? Aku tidak pernah mengatakannya, kata Yahuda dengan sombong. Sahabat pun semakin marah, tapi Nabi langsung memegang tangannya. Wahai sahabatku, tidak seharusnya kemarahan dibalas dengan kemarahan. Biarkan mereka mengolok-olok kita, asalkan kita tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nabi pun berlalu bersama sahabat. Kaum Yahudi semakin merajalela, semakin menghalalkan segala cara untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Apakah yang dilakukan mereka? Apakah yang dilakukan kaum Yahudi untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad? Ada beberapa cara yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka menganiaya, memaksa. Barang siapa yang masuk ajaran Muhammad, maka dia akan dianiaya, dicambuk, dan disakiti. Yang kedua, mereka menghasut. Apa yang dihasut? Dalam Islam ada istilah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini adalah hubungan silaturahmi antara muslim satu dengan muslim yang lain. Disitulah ada satu kaum Yahudi yang namanya siapa? Mereka mempunyai celah untuk menghancurkan kaum muslimin. Pada suatu hari, Yahuda ini melihat kaum Syad bin kaum Aus dan Hajrat itu bersendagurau di depan teras mereka. Mengapa bangsa itu, kaum itu bisa bersatu? Yahudi pun punya celah. Bagaimana kalau mereka dua kaum ini akan aku hasut, akan aku cerai-berai mereka sehingga mereka tidak bisa bersatu lagi.
Teman-teman dan anak-anakku yang dicintai dan dirahmati oleh Allah, dengan hasutan itu kaum Aus dan Khazraj menjadi bertengkar. Mereka diingatkan tentang masa lalu mereka sebelum ajaran Islam datang. Bahwasanya kaum Aus dan Khazraj itu saling bertengkar, saling tidak cocok, istilahnya kalau di sini tuh saling saling bermusuhan. Tapi saat ajaran Nabi Muhammad hadir, datang, Nabi Muhammad bisa merangkul kedua suku tersebut menjadi suku yang membentengi ajaran agama Islam dalam balutan ukhuwah Islamiyah. Datanglah Iyas bin Qais untuk memecah belah kedua suku ini. Hai kaum Aus, tidak ingatkah engkau pada dulu engkau telah bermusuhan dengan kaum Khazraj? Kenapa kamu sekarang itu bersatu dan bersaudara dengan kaum Khazraj? Apakah engkau lupa dengan penderitaanmu dulu? Kata Iyas. Dengan kata-kata yang memprovokasi, akhirnya kaum Aus dan Khazraj itu saling bertengkar. Mereka saling berbaku hantam. Salah satu sahabat pun berlari menuju rumah Rasulullah. Wahai Rasul, lihatlah di sana, ada beberapa kaummu telah bertengkar dan saling berbaku hantam karena mereka sedang dihasut oleh kaum Yahudi. Mendengar cerita itu, teman-teman, Nabi Muhammad bergegas untuk melerai kedua suku. Apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata di sana mereka saling memegang pedang, siap untuk berperang, siap untuk bercerai-berai akibat hasutan dari kaum Yahudi. Sungguh kejam. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwasanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Semoga kita semua terhindar dari sifat dan fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah sampai di sana, Nabi Muhammad sangat bersedih. Lalu Nabi Muhammad memegang kedua belah tangan kaum tersebut. Wahai kaumku, ingatkah engkau bahwa Allah telah mengangkat kalian dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderangan dengan ajaran agama Islam yang aku bawa? Apakah engkau lupa bahwa ajaran jahiliyah telah menyiksamu? Ajaran jahiliyah telah membuat engkau bercerai-berai. Ajaran jahiliyah telah membuat engkau menjadi orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan. Nabi Muhammad berseru seperti itu. Allah telah mengangkat kamu dari zaman jahiliyah menuju zaman yang engkau tahu mana yang hak dan mana yang batil. Apakah engkau akan kembali ke zaman itu? Nabi Muhammad dengan suara bergetar. Dua sahabat, dua suku tadi langsung berhenti, teman-teman. Mereka menangis karena mereka sadar bahwa mereka saat itu lagi dicerai-berai oleh suku Yahudi, kaum Yahudi. Subhanallah, alhamdulillah, kaum muslimin tidak jadi terpecah belah oleh tipu daya dari kaum Yahudi. Tidak cukup sampai di situ, teman-teman.
kaum Yahudi pun merencanakan sesuatu. Apa itu? Mereka mengejek firman-firman Allah. Tidak cukup 1-2 kali. Beberapa kali mereka mengejek dan mencemooh firman yang ada dalam Al-Quran. Hingga pada puncaknya, kaum Yahudi pun bertanya, "Wahai Muhammad, siapakah Tuhanmu? Apakah Tuhanmu bisa kita lihat? Apakah Tuhanmu itu ada? Apakah Tuhanmu bisa menciptakan bumi, gunung, maupun lautan? Jika Tuhanmu telah menciptakan itu, lalu siapa yang menciptakan Tuhanmu?" Tentunya kamu tidak bisa menjawabnya, Muhammad, karena engkau adalah bodoh, engkau adalah gila. Berulang kali kata-kata itu diucapkan oleh kaum Yahudi. Mendengarkan ucapan itu, Nabi Muhammad bergetar tangannya. Tapi malaikat Jibril pun membawa wahyu yang ada dalam surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, bahwa Allah itu Esa. Allah itu tempat berlindung. Allah juga tempat meminta pertolongan. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diberanakkan. Tidak ada sekutu pun baginya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman, dalam Al-Ikhlas ini sudah dijelaskan bahwa Allah itu satu. Allah tidak punya anak karena dia tidak diberanakkan. Allah ya Allah, Allah itu ghaib. Allah itu tidak bisa dilihat, tapi Allah itu bisa dirasakan ciptaannya. Kaum Yahudi tidak percaya dengan adanya Allah, karena Allah sudah menutup hati dan pikiran mereka. Meskipun berkali-kali ayat Al-Quran dilontarkan, dibacakan kepada kaum Yahudi, tapi kaum Yahudi tidak mempercayai bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling benar, agama yang bisa membawa kita ke jannahnya Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, itu sedikit kisah perjalanan dakwah Nabi dan halangan-halangan apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi pada zaman itu. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu membasahi lisan kita dengan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Teman-temanku dan anak-anakku yang dicintai dan dirahmati oleh Allah, itu sedikit cerita dari Kak Aza. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi dengan kisah dan cerita yang berbeda lagi. Oke, selalu stay di FM MBS FM Gresik. Semoga MBS FM selalu berjaya dan semakin maju mensiarkan agama-agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.